Kita umat Islam ini jangan hanya berpikir atau berasumsi bahwa Islam akan maju kalau hanya ditopang dengan aspek spiritual saja, ibadah saja, zikir saja, lalu kemudian mengasingkan diri dari kehidupan, tidak peduli dengan kehidupan, biarkan kehidupan, kemajuan teknologi diambil oleh orang kafir, sementara kita hanya asik duduk di masjid, hanya asik duduk berzikir, bersalawat, kemudian kita tidak mau mengurus kehidupan. Ini salah besar. Bukan seperti itu yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Maka tugas kita semua untuk memperjuangkan Islam ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah kecintaan yang didasarkan oleh ma'rifah, oleh pengetahuan yang baik, pengetahuan yang benar tentang agama ini. Termasuk dalam pembelaan kita, membela Islam, membela syariat, dan memperlakukan musuh-musuh agama ini tidak bisa dibiarkan diserahkan kepada ijtihad pemikiran para pengikut-pengikut, termasuk membela Islam. Kata para ulama, bagaimana kita memperlakukan musuh-musuh kita? Kita harus tunduk kepada aturan wahyu, kepada aturan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membela Islam, membela tanah negeri kita, kelahiran kita, dari agresi penjajahan, sebagaimana yang dicontohkan oleh saudara kita kaum muslimin di Gaza, di Palestina, memperlakukan tawanan perang, memperlakukan orang-orang Yahudi yang sangat membenci mereka, yang merampas negeri mereka, yang memerangi mereka karena agama, tetapi perilaku akhlak para mujahidin itu tidak bisa dikendalikan oleh faktor emosi semata, tidak bisa dikendalikan oleh oleh faktor karena balas dendam, tidak, tapi semua diatur oleh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana kita harus memperlakukan tawanan itu dengan baik, beri mereka makanan seperti makanan yang kita makan, beri mereka makanan seperti makanan yang kita makan, beri mereka kebutuhan hidup, kesehatan seperti yang kita rasakan, menjaga kehidupan mereka, melindungi nyawa mereka, dan semua aturan-aturan itu diatur dalam syariat Allah yang mulia dan suci. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berbahagialah kita sebagai umat Nabi SAW. Busyra lana, kata Imam Al-Busiri rahimahullah dalam qasidah Burdah, ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadi. Kita mesti bergembira dengan risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, risalah yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat, risalah yang akan kita bawa sampai mati, dan kita akan dimintakan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita sudah menyampaikan risalah ini? Apakah manusia, umat manusia di luar muslimin ini sudah mengerti dan memahami tentang risalah Islam ini? Sampai mana kita bisa menyampaikan risalah Islam ini jadi contoh, menjadi praktek yang ideal bagi ajaran Islam ini? Semua kita akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Islam ini telah didesain sedemikian rupa oleh Allah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Dialah Allah telah mengutus Rasulnya dengan bawa petunjuk dan bawa agama yang benar. Kemenangan agama Islam ini menjadi rujukan bagi umat manusia dalam membangun peradaban itu. Termasuk juga bukan hanya ada intervensi dari Allah Ta'ala, tetapi bergantung kepada ikhtiar kita sebagai kaum muslimin, sebagai umat Nabi SAW. Apa yang sudah kita lakukan untuk dakwah Islamiyah ini? Apa yang sudah kita lakukan untuk menegakkan syariat Islam? Apa yang sudah kita lakukan untuk mendidik anak-anak kita, generasi penerus kita, agar mereka mencintai Islam, agar mereka mencintai Allah dan Rasulnya, agar mereka mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabinya, agar mereka menjadi pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena semua nikmat, semua kesenangan,
semua fasilitas apa yang kita rasakan, kita nikmati, kita miliki di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sudah sewajibnya senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan cara kita menggunakan semua nikmat dan fasilitas itu untuk kebaikan, untuk beribadah, untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai semua kenikmatan itu kita gunakan untuk kemaksiatan. Apalagi untuk kekufuran. Apalagi digunakan untuk menumbuh suburkan kemunafikan, kemusyrikan. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Mari kita senantiasa berselawat salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah hadir ke tengah-tengah umat manusia adalah merupakan jawaban dari doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Doa yang dikenang, doa yang tertulis abadi di dalam Al-Quranul Karim. Doa yang senantiasa dipanjatkan oleh kita semua, yaitu Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, utuslah, bangkitkanlah di antara anak cucu kami kelak seorang Rasul di antara mereka yang akan membacakan kepada umat manusia ayat-ayat-Mu. Karena ayat-ayat Allah yang terhampar di alam semesta ini bisa kita lihat, bisa kita rasakan, yang mestinya ayat-ayat tanda kebesaran dan kekuasaan Allah itu menuntun kita ke jalan yang benar, menuntun kita untuk senantiasa bertauhid, mengesahkan Allah Ta'ala, berpasrah kepada kehendak Allah, menyerahkan diri kita kepada Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya orientasi dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali manusia, meskipun ada di dalam dirinya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, meskipun ada tampak tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta, maupun di dalam dirinya, di dalam tubuhnya, tapi seringkali mata hatinya tidak berfungsi dengan baik. Seringkali kita abai dan lalai, tidak tahu kemana arah tujuan hidup kita. Seringkali bahkan ayat-ayat tanda kebesaran kekuasaan Allah itu disalahgunakan oleh manusia untuk menghambakan dirinya kepada syaitan, menghambakan dirinya kepada hawa nafsu. Maka penting bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi hikmah bagi Allah Ta'ala untuk mengutus seorang Rasul. Untuk apa? Membacakan kepada manusia ayat-ayat, menunjukkan kepada manusia, membimbing manusia kepada ayat-ayat Allah yang tertulis, yang akan membimbing kita, mengingatkan kita yang lalai ini kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan meluruskan perilaku dan keyakinan manusia yang menyimpang. Karena pada saat Nabi SAW lahir ke dalam dunia ini, cahaya Allah, cahaya Islam hampir padam, sudah tidak ada lagi. Setelah diangkatnya Nabi Isa alaihi salam ke langit, maka cahaya Islam itu pudar dan semakin tenggelam di dalam kemusyrikan, sebagaimana yang dipropagandakan oleh pengikut-pengikut Isa alaihi salam selama berabad-abad kemudian. Belum lagi di dunia peradaban yang lain,
Apakah peradaban Mesir, India, Cina, Yunani, Romawi, bahkan peradaban di Asia yang hampir semuanya mereka benar percaya kepada keberadaan Tuhan, tetapi kepercayaan mereka kepada Tuhan itu sudah tidak murni lagi. Sudah diselibungi kabut kemusyrikan, paganisme, penyembahan terhadap patung berhala, dan kepercayaan terhadap dewa-dewa yang bertentangan satu sama lainnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk menjadi rahmat, kasih sayang Allah. Apa kasih sayang Allah itu? Wujud kasih sayang Allah itu adalah berupa turunnya Al-Quranul Karim, berupa risalah yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengembalikan manusia ke jalur tauhidnya yang benar, karena tauhid itu adalah agama fitrah sejak Allah ciptakan manusia pertama ke muka bumi ini. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama fitrah. Kita harus menghadapkan semua wajah kita, orientasi hidup kita kepada agama fitrah yang lurus itu. Maka disinilah arti penting dan betapa mulianya sosok baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Mengembalikan tauhid ke dalam hati sanubari seluruh umat manusia. Mengembalikan tauhid untuk menjadi panglima dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan bersosial, berekonomi, berpolitik, dalam kehidupan berbangsa, bernegara, kehidupan membangun keluarga, mendidik anak, membangun peradaban manusia, semuanya harus dilandasi oleh nilai-nilai tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam itu, salah satu tugas dan fungsi utama yang diembankan oleh Allah kepada Nabi SAW adalah membacakan ayat-ayat Allah kepada kita semua. Ayat-ayat Allah itu begitu indah di dalam Al-Quranul Karim. Kita mengenal ayat-ayat Allah itu, mengenal Al-Quran ini, kita bisa mengenal, membaca huruf-huruf Al-Quran, cahaya dari Allah, wa anzalna ilaikum nuram mubina. Kita mengenal cahaya Islam ini, cahaya Al-Quran ini. Jangan dikira kita mengenal Al-Quran, mengenal Islam, mengenal cahaya Allah ini datang begitu saja, tanpa ada jerih payah, tanpa ada usaha, dan tanpa ada pengorbanan. Islam sampai ke negeri kita ini setelah melalui rangkaian panjang perjuangan dakwah yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Karena kontak Islam dengan Nusantara, Islam yang dibawa oleh para Khulafaur Rasyidin ini ke seluruh penjuru dunia, itu terjadi sejak abad ke-7 Masehi, ketika Nusantara ini dipenuhi dengan kemusyrikan, ketika Nusantara ini dipenuhi dengan kezaliman, ketika Nusantara ini dipenuhi dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana pada saat awal hadirnya Nabi SAW lahir di Jazirah Arab. Dunia diliputi dengan jahiliyah. Bukan berarti jahiliyah itu bodoh, tidak mengerti ilmu pengetahuan, tidak kenal sains, walaupun dalam bentuknya tidak seperti yang sekarang ini. Bukan berarti mereka tidak pernah membangun infrastruktur yang hebat. Sejak Namrud, sejak Fir'aun sudah ada infrastruktur hebat di atas muka bumi. Ya Nabi Sulaiman, sejak Nabi Daud, bahkan kemudian Sulaiman, infrastruktur sudah hebat di atas muka bumi ini. Negeri Sabah, infrastrukturnya hebat, pertaniannya hebat, kemajuan teknologi yang luar biasa. Tapi itu semua tidak menjadikan orang manusia ini semakin pintar untuk mengenal Allah.
menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kehadiran Rasulullah SAW adalah untuk menghilangkan, untuk menerangi dunia ini, menghilangkan gelap gulitanya jahiliyah, agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal tauhid. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah di halaman 476, mari kita lihat apa yang dituturkan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali ini, seorang ulama dari Mesir. Laqad kana fiqhun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tarbiyatil ummah wa iqamatid daulati syamilan wa mutakamilan wa mutawazinan. Nabi SAW ketika beliau diutus oleh Allah untuk membangun, mendidik generasi umat yang bertauhid kepada Allah. Ya, sahabat itu umat pertama. Peradaban Islam pertama yang dibangun oleh Nabi SAW. Dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui siapa? Melalui tangan Nabinya SAW. Di rumah pendidikan yang pertama di Darul Arqam Ibnu Abil Arqam. Sebelum Islam ini didakwahkan secara terang-terangan, secara terbuka kepada publik Makkah. Maka Nabi SAW selama 13 tahun di Madinah, di Makkah. Kemudian mendidik umat ini dengan apa? Dengan arahan, petunjuk, bimbingan wahyu dari Allah Ta'ala. Yatlu alaihim ayatika. Yang kedua adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Setelah diperkenalkan ayat-ayat Allah, diajarin tuh ayat-ayat Quran. Setiap malam dalam keadaan hening, dalam keadaan apa? Tertutup, rahasia, diajarkan ayat-ayat Allah ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Permulaan wahyu ilahi yang turun kepada Nabi SAW adalah menyebutkan tentang pentingnya kita untuk membaca, untuk mengusir gelapnya alam jahiliyah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan senjata berupa ilmu. Iqra, bacalah. Serta al-qalam, dengan pena. Karena perintah untuk membaca, perintah menulis, perintah untuk mengeksplorasi alam semesta ini menjadi titik tolak ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka awal permulaan wahyu yang turun kepada para sahabat ketika Nabi SAW mengajarkan kitab, mengajarkan hikmah, wa yuzakkihim, dan menyucikan jiwa mereka, mereka dikenalkan, dibuka alam fikirannya dengan perintah dari Allah berupa perintah membaca. Inilah arti pentingnya ilmu, membaca. Ketika kita membuka mata kita, membaca Al-Quranul Karim, itulah berarti kita sedang membuka sebuah kitab pendidikan yang telah berhasil membangun bangsa, membangun bangsa-bangsa, membangun peradaban manusia dengan landasan ilmu dan pengetahuan yang benar, yang berlandaskan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala. Tetapi Nabi SAW tidak hanya membangun pribadi-pribadi umat, generasi sahabat, tetapi juga berupaya keras untuk apa? Wa iqamatid daulah, bukan hanya mendidik umat di masjid, bukan hanya mendidik umat di tempat ibadah dengan pendidikan ubudiyah kepada Allah, tetapi juga Nabi SAW memberikan pendidikan tarbiyah sia-sia, pendidikan politik, bagaimana mengelola kehidupan ini harus berlandaskan nilai-nilai tauhid kepada Allah, harus merujuk kepada nilai-nilai yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya SAW. Itu dengan apa? Dengan periode kedua ketika Nabi hijrah ke Madinah, yaitu apa? Wa iqamatid daulah, mendirikan sebuah negara yang akan menjamin dakwah Islamiyah ini tersebar ke seluruh penjuru dunia.
Setelah menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan yang dilakukan oleh orang-orang kaum musyrikin Makkah di awal-awal periode Madinah. Nabi sudah hijrah. Nabi sudah pergi keluar dari tanah kelahirannya. Tetapi orang-orang Makkah ini, orang-orang musyrikin ini tidak jera, tidak kapok. Mereka terus mengganggu Islam ini. Mereka terus mengejar Nabi Muhammad SAW ini. Walaupun Nabi sudah memisahkan diri bersama para sahabatnya, sudah melakukan hijrah, bermigrasi ke Madinah. Kenapa kaum musyrikin begitu takutnya kepada ajaran Islam ini? Karena itulah gambaran pertentangan antara yang hak dan yang batil. Mereka ahlul batil, orang-orang musyrik ini tahu kekuatan Islam itu bukan hanya ibadah kepada Allah, bukan hanya bersifat pembentukan karakter, akhlak, budi pekerti yang mulia, tetapi kekuatan Islam itu ada pada syariat yang ditegakkan di atas bumi, sehingga kekuatan-kekuatan musyrik itu akan senantiasa memerangi ajaran Islam ini, memerangi syariat Islam ini sampai ke lubang semut. Tapi fikih Nabi SAW memiliki pemahaman yang sangat luar biasa. Syamilan, menyeluruh. Mutakamilan, yang sempurna. Mutawazinan, yang seimbang. Khadi'an sunanillah fil mujtamaat. Fikihnya Nabi, pengamalan Nabi SAW untuk mendidik umat dan menegakkan negara ini, itu juga tunduk kepada sunnah-sunnah Allah di dalam pergaulan kehidupan umat manusia atau dalam pembangunan sosial. Wa ihya'is syu'ub, menghidupkan bangsa-bangsa. Wa bina'id dual, sebagaimana sunnatullah dalam pembangunan negara-negara. Nabi tunduk kepada sunnatullah dalam apa? Dalam kehidupan sosial. Sunnatullah dalam kehidupan sosial itu harus bagaimana? Tidak bisa penerapan syariat Islam itu sekaligus. Maka ada sunnah tadarrut bertahap. Dikenalkan dulu tauhid 13 tahun. Dibentuk dulu karakternya, akhlaknya. Bahkan sebelum ada jihad fisik di Madinah yang begitu keras, melibatkan upaya-upaya kaum muslimin untuk mempertahankan agama Allah. Sampai ada perang fisik, jihad suci, jihad fisabilillah. Di Mekah para sahabat Nabi SAW itu sudah dididik dengan jihad dalam bentuk yang lain, yaitu jihad bil Quran, wajahidhum bihi jihadan kabira. Ditempa keberanian mereka untuk berdakwah, untuk menyebarkan bacaan Al-Quran ini ke tengah-tengah penduduk Makkah yang musyrikin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW fata'amala sallallahu alaihi wasallam ma'a hadhihi sunan fi ghayatil hikmah. Beliau membangun negara, mengikuti dan tunduk kepada sunnatullah dalam kehidupan sosial. Itu bagaimana? Mendirikan negara itu dengan apa? Fi ghayatil hikmah. Beliau sangat bijaksana. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Tidak kemudian melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dapat merugikan perjuangan Islam itu. Wa qimmatiz zakat. Beliau itu memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi. Dalam menegakkan syariat Islam diperlukan kecerdasan, bukan hanya emosi. Kecerdasan untuk bersiasat. Kecerdasan untuk melihat peluang dan tantangan. Kecerdasan untuk membaca situasi. Kecerdasan untuk menyiapkan landasan yang baik. Menciptakan kebebasan bagi umat manusia ini dalam rangka penegakan syariat Allah di atas muka bumi ini. Kasunnati tadarrud, ada sunnah tadarrud. Bertahap dalam pemberlakuan syariat Islam itu. Tidak bisa sekaligus. Tapi ada pentahapan-pentahapan. Haramnya khamar. Allah turunkan ayat-ayat dalam rentang waktu bertahun-tahun untuk kemudian baru pada akhirnya khamar itu dilarang secara total oleh Allah Subhanahu wa taala setelah tahun 6 Hijriah. Haramnya riba juga demikian, ada tadarruj. Bahkan keharaman riba baru final sesaat sebelum Nabi melakukan haji wada pada tahun ke-10 Hijrah.
dengan turunnya surah At-Taubah. Wattadafu', ada sunnah di mana Nabi SAW atau aturan sunnah ini berupa apa? At-tadafu', kita harus siap menghadapi resiko-resiko. Wal ibtila, ujian-ujian. Wal akhdhi bil asbab, mengambil sebab-sebab fisik, sebab-sebab kemajuan. Ya, kita umat Islam ini jangan hanya berpikir atau berasumsi bahwa Islam akan maju kalau hanya ditopang dengan apa? Aspek spiritual saja. Ibadah saja. Zikir saja. Lalu kemudian mengasingkan diri dari kehidupan. Tidak peduli dengan kehidupan. Biarkan kehidupan, kemajuan teknologi diambil oleh orang kafir. Sementara kita hanya asik duduk di masjid. Hanya asik duduk berzikir, berselawat. Kemudian kita tidak mau mengurus kehidupan. Ini salah besar. Bukan seperti itu yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Wa taghyirin nufus, sampai juga sunnah bagaimana Nabi SAW begitu hikmah dan bijaksana mengubah dan mengarahkan jiwa manusia ini kepada kehidupan yang sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita semua untuk memperjuangkan Islam ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah kecintaan yang didasarkan oleh ma'rifah, oleh pengetahuan yang baik, pengetahuan yang benar tentang agama ini. Termasuk dalam pembelaan kita, membela Islam, membela syariat, dan memperlakukan musuh-musuh agama ini tidak bisa dibiarkan diserahkan kepada ijtihad pemikiran para pengikut-pengikutnya. Ya, termasuk membela Islam, kata para ulama. Ya, bagaimana kita memperlakukan musuh-musuh kita? Kita harus tunduk kepada aturan wahyu, kepada aturan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Membela Islam, membela tanah negeri kita, kelahiran kita dari agresi penjajahan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh saudara-saudara kita, kaum muslimin di Gaza, di Palestina. Memperlakukan tawanan perang. Memperlakukan orang-orang Yahudi yang sangat membenci mereka. Yang merampas negeri mereka. Yang memerangi mereka karena agama. Tetapi perilaku akhlak para mujahidin itu tidak bisa dikendalikan oleh faktor emosi semata. Tidak bisa dikendalikan oleh apa? Oleh faktor karena balas dendam. Tidak. Tapi semua diatur oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oleh syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana kita harus memperlakukan tawanan itu dengan baik. Beri mereka makanan seperti makanan yang kita makan. Beri mereka pakaian seperti pakaian yang kita makan. Beri mereka kebutuhan hidup, kesehatan seperti yang kita rasakan. Menjaga kehidupan mereka. Melindungi nyawa mereka. Dan semua aturan-aturan itu diatur dalam syariat Allah yang mulia dan suci ini. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kita sebagai umat Nabi SAW. Bushra lana, kata Imam Al-Busiri rahimahullah dalam qasidah Burdah. Ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Kita mesti bergembira dengan risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW ini. Risalah yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Risalah yang akan kita bawa sampai mati. Dan kita akan dimintakan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah menyampaikan risalah ini? Apakah umat manusia di luar muslimin ini sudah mengerti dan memahami tentang risalah Islam ini? Sampai mana kita bisa menyampaikan risalah Islam ini menjadi contoh, menjadi praktek yang ideal bagi ajaran Islam ini, semua kita akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam ini telah didesain sedemikian rupa oleh Allah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa walladzi arsala rasulahu bil huda, dengan bawa petunjuk, wadinil haq, dan bawa agama yang benar, liyuzhirahu 'alad dini kullih,
kemenangan agama Islam ini menjadi rujukan bagi umat manusia dalam membangun peradaban itu, akan termasuk juga bukan hanya ada intervensi dari Allah Ta'ala, tetapi bergantung kepada ikhtiar kita sebagai kaum muslimin. Sebagai umat Nabi SAW, apa yang sudah kita lakukan untuk dakwah Islamiyah ini? Apa yang sudah kita lakukan untuk menegakkan syariat Islam ini? Apa yang sudah kita lakukan untuk mendidik anak-anak kita, generasi penerus kita, agar mereka mencintai Islam, agar mereka mencintai Allah dan Rasul-Nya, agar mereka mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya, agar mereka menjadi pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad adada ma ahata bi'ilmuk wa khatta bi qalamuk wa ahsahu kitabuk wardallahu ma'an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ansairis sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari di hari Jumat yang berbahagia ini, di mana waktu yang terbaik untuk diijabahnya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi di hari Jumat. Pada salat Jumat, pada khutbah yang kedua, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang muslih, hamba-hamba Allah yang pantas untuk memikul risalah Islam ini, yang pantas untuk menyebarkannya ke seluruh penjuru dunia, yang pantas untuk diakui sebagai umat Nabi SAW nanti di yaumil qiyamah, yang pantas untuk mendidik generasi penerus kita agar mereka mencintai dan membela agama Islam yang hanif ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka rabbana sami'un qarib mujibud da'wat. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ali bifadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha fa innaka ya rabbana anta waliyuha maulaha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir
merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.